Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala aidan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Qadwaladin al-ayah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan yang paling utama,
Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengkaruniai pada kita sekalian dengan rahmat, taufik, hidayah dan kenikmatan-kenikmatannya. Baik itu kenikmatan yang berupa kesempatan, kesehatan, lebih-lebih nikmat Islam dan iman. Karena hanya dengan nikmat-nikmat dari Allah itulah, alhamdulillahirabbil alamin, kita sekalian dari siang hari ini masih mampu dan sanggup menjalankan sebagian kewajiban kita pada Allah, yaitu menghadiri dan menjalankan pada salat Jumat. Salam dan salawat marilah kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Dalam kesempatan ini pula kami ingatkan dan mengajak khusus pada pribadi kami dan hadirin dan jamaah Jumat rahimakumullah pada umumnya. Marilah kita senantiasa dan selalu meningkatkan mutu dan kualitas keimanan sekaligus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa itulah yang membawa kita kepada kebahagiaan hidup baik di dunia ini lebih-lebih di alam akhirat nanti. Hadirin dan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu perintah dari Allah pada kita sekalian yaitu agar kita itu senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sabda Nabi dikatakan, ad-du'a munkul ibadah. Doa itu inti sarinya ibadah. Sehingga kalau orang itu tidak mau berdoa pada Allah, dia dikatakan orang-orang yang sombong. Dia dikatakan orang-orang yang tidak butuh pada Allah, dan Allah mengancam akan dimasukkan dalam neraka dalam keadaan hina dan dina. Apapun yang kita minta, apapun yang kita mohon, insya Allah akan mengabulkan karena Allah telah berjanji dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-60 yang berbunyi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu telah memerintahkan dan berkatalah, Tuhanmu telah mengatakan, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi jamaah Jumat rahimakumullah, apapun doa yang kita panjatkan, insya Allah akan mengabulkan karena Allah sudah berjanji dalam ayat tersebut. Kemudian kalau kita lihat sholat yang kita lakukan itu adalah berisi tentang doa-doa yang kita panjatkan pada Allah di samping zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam rangka untuk mengagungkan Allah dengan kalimat Allah Akbar, atau mungkin untuk mensucikan Allah dengan kalimat Subhanallah, atau mungkin dengan memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Di sana terangkum dengan komplit zikir dan doa yang kita panjatkan pada Allah yang kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat. Lantas bagaimana pertanyaannya? Apa yang harus kita lakukan agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, Allah mengatakan, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku sangat dekat dan aku akan mengabulkan setiap permohonan orang yang berdoa padaku dengan cara yaitu falyastajibuli, hendaknya mereka melaksanakan perintah-perintahku, memenuhi panggilan-panggilanku, wa yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka itu mendapatkan petunjuk. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan salah seorang sahabat yang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, Allah itu jauh atau dekat? Kalau Allah itu jauh, maka dalam suatu permintaan maka saya akan berteriak-teriak,
Namun kalau Allah itu dekat, maka cukuplah dengan suara dalam hati ketika saya menyuruh pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Rasulullah diam tidak menjawab. Lantas turunan ayat ini yang memberikan jawaban pada pertanyaan sahabat tersebut. Intinya, Allah akan mengabulkan setiap permohonan. Yang pertama syaratnya kita memenuhi persyaratan daripada Allah, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah. Perintah Allah sangat banyak. Tidak mungkin kita akan melaksanakan keseluruhannya. Kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena dalam surat At-Taghabun dikatakan, ittaqillaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Apa yang kita mampu kita lakukan. Apa yang kita kerjakan kita lakukan. Dan kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah itu di samping doa kita akan dikabulkan oleh Allah, insya Allah Allah akan manfaatnya itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dan di alam akhirat nanti kita akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal yu'minu bi, hendaknya orang itu beriman pada Allah dengan iman yang sungguh-sungguh. Karena pada jamaah Jumarah, rahimakumullah, banyak orang yang mengatakan beriman, namun sementara mereka itu masih ragu-ragu. Di samping dia berdoa pada Allah, yakin pada Allah, masih percaya pada kekuatan-kekuatan yang lainnya. Ketika dia mendapatkan suatu kesulitan, ketika dia mendapatkan suatu hambatan, mungkin dia mengalami suatu diuji Allah dengan rasa sakit. Ketika dia berdoa pada Allah, bila Allah belum mengabulkan, dia minta pertolongan pada paranormal dan para dukun. Orang berusaha untuk mendapatkan rezeki daripada Allah. Dia sudah berusaha, dia berdoa, namun Allah belum memberikan rezeki yang bagaimana ia inginkan. Maka akhirnya dia lari ke tempat-tempat yang dianggap keramat, minta pelarisan, minta pesugihan dan lain sebagainya. Walaupun dia percaya pada Allah, namun ternyata masih pergi ke tempat seperti itu, berarti dia itu meragukan atas kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dikatakan beriman yaitu orang yang beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan dia tanpa ragu-ragu lagi dalam meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Semua permasalahan dia kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanyalah Allah tempat bergantung dan hanya Allah lah tempat dia itu meminta dan berdoa. Inilah iman yang sungguh-sungguh. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-Hujurat dikatakan, yang dikatakan iman yaitu orang-orang yang beriman pada Allah dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu, dan dia berjuang dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Untuk jamaah Jumarah rahimakumullah, keyakinan kita, keimanan kita perlu kita bersihkan dulu dari segala bentuk kesyirikan, supaya apa? Doa dan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh ini belum, insya Allah permohonan itu akan dikabulkan pada kesempatan-kesempatan yang lain sesuai dengan kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan sabar dan melaksanakan sholat. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-45, Allah mengatakan, wasta'inu bisabri washolah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya yang demikian itu amat besar, amat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Syarat yang ketiga yang harus kita penuhi yaitu hendaknya kita dengan penuh kesabaran. Karena yang namanya orang enggak sabar, tergesa-gesa, itu nanti akibatnya pun tidak baik. Pada zaman sekarang banyak orang tuh inginnya instan, cepat apa yang dia inginkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaranlah yang perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kalau pada kesempatan Jumat yang kemarin sudah disampaikan, ada salah seorang sahabat yang ingin cepat kaya dengan cara instan, minta didiakan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah wanti-wanti, sedikit disyukuri lebih baik daripada banyak namun diingkari. Namun karena didesak, akhirnya pun Rasulullah memenuhi permintaan orang tersebut dengan ridha daripada Allah. Akhirnya dia memiliki kekayaan yang banyak, yang luar biasa. Apa yang terjadi? Karena dia tersibukkan dengan harta bendanya yang banyak, sampai melupakan perintah-perintah Allah,
yang akhirnya dia mati dalam kemunafikan. Nauzubillahi min dzalik. Untuk itu hari jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita berdoa pada Allah belum dikabulkan sementara ini, kita harus terima dengan penuh kesabaran. Karena apa? Mungkin Allah punya kebijaksanaan sendiri. Kalau dikabulkan sekarang, mungkin orang itu menjadi kafir, orang menjadi sombong, orang menjadi melupakan Allah, maka ditunda sampai masa yang akan datang, sesuai dengan kesiapan orang dalam menerima apa yang dia inginkan itu. Sebagaimana contoh misalnya orang tua yang punya anak, kemudian anak itu minta sesuatu pada orang tuanya. Orang tuanya mampu untuk membelikan, untuk memenuhi permintaan anaknya itu. Tetapi dalam pikiran orang tua, kalau dipenuhi sekarang, mungkin akibatnya fatal, akibatnya tidak baik. Oleh orang tuanya ditunda lebih dahulu sampai anak itu siap menerima apa yang dia inginkan. Itu perlu kesabaran. Kalau belum kabulan sekarang, jangan datang, tunggu. Kalau di dunia ini belum, insya Allah akan diberikan di alam akhirat nanti, karena Allah tidak akan menyelisih daripada janjinya. Kemudian melaksanakan sholat. Hari jamaah Jumat rahimakumullah. Sholat merupakan suatu hubungan langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi langsung pada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan suatu ibadah yang terbesar. Karena sholat merupakan suatu amal yang merupakan penimbang neraca daripada amal-amal lain di alam akhirat nanti. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal yang lain ikut baik. Juga sholat itu merupakan suatu amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat itu perlu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dipenuhi dengan syarat dan rukunnya, dilaksanakan dengan khusyuk, dilaksanakan dengan ikhlas. Insya Allah ketika orang itu sholat kemudian disertai dengan doa-doanya, insya Allah Allah akan mengabulkan doanya. Lebih-lebih ketika orang itu melaksanakan sujud, dalam sujud itulah orang itu dekat pada Allah, situasi yang sangat dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu berdoa, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasulullah telah mengatakan hubungan antara manusia pada Allah yang paling dekat pada waktu sujud. Maka dari itu perbanyaklah doa. Dan bahkan saya katakan di atas tadi, sholat adalah suatu doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping doanya akan dikabulkan oleh Allah, insya Allah sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, dan juga sebagai sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yaitu dalam berdoa tidak tergesa-gesa. Maksudnya apa? Ketika orang itu berdoa belum dikabulkan oleh Allah, jangan suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Wah, Allah itu di mana ya? Saya sudah berdoa, saya sudah minta dengan sungguh-sungguh, tapi kenapa ya kok belum dikabulkan? Itu berarti orang itu mempunyai sifat tergesa-gesa, tidak punya sifat kesabaran. Nah, dari sinilah kita diperlukan kesabaran. Baik yang saya katakan di atas tadi, juga disambung dengan ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah kalian pada Allah dengan sabar dan sholat, karena dengan sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum, yaitu harus dari barang yang halal. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ada sebuah contoh, ada seorang laki-laki berjalan di muka bumi ini dengan kepala yang pakaian yang kusut, rambut kusut, pakaian kusut. Kemudian dia menadahkan tangannya ke langit, berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Artinya dia itu berdoa pada Allah, minta pada Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana doanya akan dikabulkan sementara yang dia makan barang yang haram, yang diminum barang yang haram, yang dipakai diberi dengan cara yang haram. Artinya apa? Seharusnya yang masuk ke dalam tubuh kita, yang kita kenakan, yang kita pakai itu harus yang halal, terutama makanan. Karena makanan itu nanti bisa menumbuhkan kepribadian. Apakah menumbuhkan kepribadian yang baik atau yang tidak, itu dari makanan itu. Sehingga banyak ayat mengatakan yang kita makan harus yang halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Halalnya boleh dimakan, baik untuk kesehatan seseorang, karena belum tentu halal itu baik bagi seseorang.
tergantung ada kemungkinan dia punya suatu penyakit atau punya suatu kelainan dalam tubuhnya, makan ini halal. Ini buat dia tidak baik karena apa? Merusak kesehatannya. Ada juga yang baik nanti tidak halal. Menurut orang itu baik, untuk kadar proteinnya tinggi, gizinya tinggi. Namun kalau tidak halal jangan. Maka dalam Al-Quran dikatakan ya nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai orang manusia, makanlah yang halal dan yang baik. Kalau itu barang yang haram dimakan, barang yang haram dipakai, barang yang haram ditepati, maka jangan harapkan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekali lagi, lewat mimbar khutbah pada siang hari ini, saya mengajak khusus pada peri-peri kami dan diri semua pada umumnya, marilah apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita tempati, itu hendaklah dari barang-barang yang halal, diberi dengan cara yang halal, karena itulah yang membawa berkah baik untuk kancah hidup dunia ini, lebih-lebih di alam akhirat nanti. Insya Allah ibadahnya diterima oleh Allah dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khotbah singkat pada siang hari ini. Dari uraian singkat di atas dapat saya simpulkan bahwa salah satu perintah daripada Allah yaitu kita itu diperintahkan untuk berdoa memohon sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan setiap permohonan hambanya, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran dalam surat Mukmin ayat yang ke-60 tadi. Kemudian agar doa kita dikabulkan oleh Allah, ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kemudian kita harus yakin dan percaya bahwasanya Allah itu akan mengabulkan permohonan setiap hambanya. Kemudian yang ketiga, doa itu harus disertai dengan penuh kesabaran. Kalau belum dikabulkan sekarang, kita harus punya husnuzon pada Allah, pasti dikabulkan di masa-masa yang akan datang, karena Allah tidak akan menyalahi janjinya. Kemudian yang keempat, suatu ibadah yang sangat harus kita lakukan yaitu melaksanakan sholat, dan dalam berdoa tidak tergesa-gesa, serta yang kita untuk memenuhi kebutuhan kita diperoleh dari barang-barang yang halal. Insya Allah kalau syarat-syarat tersebut kita penuhi, doa kita, permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah. Kalau toh di dunia ini belum, insya Allah diberikan di masa-masa yang akan datang, atau mungkin ditunda di alam akhirat nanti. Demikianlah, mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga semakin hari iman dan takwa kita semakin dekat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu Qur'an azim wa nafa'ani wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qul wa qul wa anta ghafurur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alatina atmana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun, usyriku wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Irhamnahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min syaqatika wan nar. Allahumma nal haqqa haqqa wa tiba'a wa arinal batila batila wa tinaba. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltana min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana fi. Fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaqad atayna Luqmana hikmatan an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fishaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Idza zilzilatil ardu zilzalaha wa rajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awqaha yawma idzin yasjudun nasu ashtatan liyura a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.